Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baik Ramadan dengan NIM 222111060 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas UIN Raden Hasaid Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai adab dan syarat-syarat seorang mufassir. Seorang mufassir Al-Quran perlu memiliki kualifikasi atau syarat-syarat dan berbagai bidang ilmu pengetahuan secara mendalam. Untuk menjadi mufassir yang diakui, maka harus memiliki kemampuan dalam segala bidang. Para ahli telah memformulasikan tentang syarat-syarat dan syarat yang diperlukan bagi seorang mufassir. Berikut syarat internal dan internal yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Apa itu faktor internal? Nah, jadi faktor internal lebih mengarah pada adab ataupun kepribadian mufassir. Menurut Mana Khalil Al-Qatan dalam kitab Mabahis fi Ulum, Al-Quran menjelaskan syarat internal bagi seorang mufassir. Nah, yang pertama kita bisa lihat niat yang ikhlas dan bertujuan benar. Niat yang ikhlas bagi seorang mufassir merujuk pada niat tulus dan murni dalam melakukan tugas menafsirkan teks suci Al-Quran. Niat yang ikhlas ini memiliki peran penting dalam meyakinkan bahwa upaya menafsirkan Al-Quran yang dilakukan seorang mufassir dilakukan dengan tujuan yang benar, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan pemahaman yang benar, dan memberikan manfaat kepada umatnya. Nah, jadi yang diharapkan dari niat dan tujuan benar seorang mufassir itu, beliau dapat menjadikan tugasnya dengan penuh dedikasi. Gini, yang diharapkan itu dari niat dan tujuan benar seorang mufassir itu, beliau dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, mengedepankan kebenaran, dan menjauhi potensi godaan yang dapat merusak kesucian niatnya. Lalu yang kedua ada tawadu atau kerendahan hati. Seorang mufassir harus bersikap rendah hati dan mengakui keterbatasan pengetahuan yang beliau miliki. Hal ini mencakupi kesiapan untuk menerima kritik konstruktif dan bersedia untuk terus belajar. Karena nantinya seorang mufassir ini pasti akan mendapatkan kritikan, baik itu kritikan baik ataupun kritikan yang kurang baik. Nah, dari kritikan yang kurang baik ini, beliau ini dapat dengan suka hati, dengan kerendahan hatinya, introspeksi diri, bahwasannya beliau ini masih ada kurangnya dan beliau mau untuk terus belajar. Nah, yang ketiga itu ada berakhlak mulia. Karena seorang mufassir ini bagaikan seorang pendidik. Ilmu yang ia berikan tidak akan berpengaruh ke dalam jiwa jika ia tidak menjadi panutan dengan akhlak dan perbuatan yang mulia. Lalu ada berperilaku jujur dan teliti dalam penukilan. Nah, ia tidak akan berbicara ataupun menulis kecuali setelah menyelidiki apa yang diriwayatkan. Dengan cara ini, ia akan terhindar dari kesalahan ataupun kekeliruan dalam penafsirannya. Lalu takwa atau taat. Takwa ini melibatkan ketaatan kepada ajaran Islam secara umum, termasuk ketaatan terhadap nilai-nilai etika dan moral Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, berpenampilan baik dan bersikap tenang. Berpenampilan baik itu dapat menjadikan seorang mufassir berwibawa dan terhormat dalam semua penampilannya secara umum, seperti cara berpakaian, cara berjalan, cara duduknya, cara beliau minum, makan, dan lain sebagainya. Lalu mufassir juga harus memiliki rasa tenang, karena seorang mufassir harus tenang dalam berbicara, tidak terburu-buru, mantap dan jelas kata demi kata dalam menyampaikan perkataannya. Nah, lalu faktor internal.
Apa itu faktor internal? Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu, seperti contohnya dalam hal apabila seseorang ingin menafsirkan kandungan ayat Al-Quran secara keseluruhan, maka dibutuhkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Yang kedua, menguasai ilmu Al-Quran serta cabang-cabangnya. Yang ketiga, mempunyai pemahaman agama yang mendalam. Serta yang keempat adalah apabila syarat-syarat di atas belum terpenuhi, maka tidak diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kata yang melibet dari pengertian adab dan syarat-syarat seorang mufasir, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.